Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafi Fataya dari Prodi Teknik Geofisika dengan MPM 2504107011000048. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul lipatan, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut fault. Topik ini sangat penting dalam bidang geofisika dan geologi karena lipatan merupakan salah satu bentuk struktur geologi yang sering kita temukan di kerak bumi. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan 4 hal utama, yaitu 1. Pengertian lipatan, 2. Proses terjadinya lipatan, 3. Bagian-bagian dari lipatan, 4. Dampak dari terbentuknya lipatan. Pengertian lipatan atau fault. Lipatan atau fault adalah struktur geologi yang terbentuk ketika lapisan batuan mengalami tekanan dari dua arah yang berlawanan. Biasanya secara horizontal, tekanan ini berasal dari gaya endogen, yaitu gaya yang bekerja dari dalam bumi, khususnya akibat pergerakan lempeng tektonik. Ketika tekanan ini bekerja pada lapisan batuan yang bersifat plastis atau lentur, lapisan tersebut tidak patah, melainkan melengkung ke atas atau ke bawah. Bagian yang naik disebut anticline, sedangkan bagian yang turun disebut syncline. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci pada slide berikutnya. Lipatan umumnya terjadi pada lapisan batuan sedimen, karena batuan jenis ini terbentuk dari endapan yang masih relatif muda dan tidak terlalu keras, sehingga lebih mudah berubah bentuk ketika mendapat tekanan. Jadi secara sederhana, lipatan merupakan hasil dari proses alami yang menunjukkan bagaimana kerak bumi selalu bergerak dan menyesuaikan tekanan dari dalam. Fenomena ini menjadi bukti bahwa bumi kita bersifat dinamis, selalu berubah seiring waktu. Proses terjadinya lipatan. Untuk memahami bagaimana lipatan terbentuk, kita perlu mengetahui tahapan prosesnya. Ada 3 tahap utama dalam pembentukan lipatan. 1. Tekanan horizontal dari gaya endogen. Gaya endogen adalah gaya yang berasal dari aktivitas dalam bumi, seperti pergerakan magma, konveksi mantel, dan tumbukan antar lempeng tektonik. Tekanan ini bekerja secara horizontal, artinya dari arah kiri dan kanan, menekan lapisan batuan sedimen yang semula datar. 2. Lapisan batuan mulai melengkung. Jika batuan memiliki sifat lentur, maka tekanan tersebut menyebabkan lapisan mulai melengkung ke atas dan ke bawah tanpa patah. Disinilah mulai terbentuk struktur awal dari lipatan. Bentuknya bisa sederhana atau kompleks, tergantung pada kekuatan tekanan dan jenis batuannya. 3. Terbentuk pola lipatan yang kompleks. Jika tekanan berlangsung dalam waktu lama atau sangat kuat, lipatan akan menjadi lebih rumit dan menghasilkan berbagai jenis bentuk seperti lipatan simetris, asimetris, tegak, miring, bahkan terbalik. Contoh nyata dari hasil proses lipatan ini dapat kita lihat di Pegunungan Himalaya, yang terbentuk akibat tumbukan antara lempeng India dan lempeng Eurasia. Proses yang terjadi jutaan tahun lalu itu menyebabkan lapisan batuan terangkat dan membentuk puncak-puncak tertinggi di dunia. Jadi lipatan adalah hasil dari kombinasi antara waktu geologi yang panjang, tekanan besar, dan sifat batuan yang lentur. Bagian-bagian lipatan. Dalam struktur lipatan, ada beberapa bagian penting yang perlu kita pahami untuk mengenali bentuk dan arahnya di lapangan. Berikut ini bagian-bagiannya. 1. Anticline. Ini adalah bagian lipatan yang naik atau cembung ke atas. Lapisan batuan di bagian ini menonjol seperti punggung bukit. Di dunia nyata banyak pegunungan yang merupakan hasil dari bagian anticline. Yang kedua, syncline. Kebalikannya dari anticline. Syncline adalah bagian yang turun atau cukung ke bawah seperti lembah. Biasanya lapisan batuan muda terdapat di bagian tengah syncline. Yang ketiga, sumbu lipatan. Garis imajiner yang menghubungkan titik-titik tertinggi pada anticline dan titik terendah pada syncline. Sumbu ini menunjukkan arah utama lipatan. Keempat, bidang sumbu lipatan. Bidang sumbu lipatan merupakan bidang yang membagi lipatan menjadi dua bagian yang hampir simetris. Mengetahui bagian-bagian ini sangat penting dalam studi geofisika dan eksplorasi sumber daya alam, karena posisi anticline sering menjadi perangkap alami bagi minyak bumi dan gas alam.
Para ahli geologi menggunakan pengetahuan tentang lipatan untuk menentukan lokasi pengeboran dan eksplorasi energi. Dampak terbentuknya lipatan. Setiap proses geologi pasti memiliki dampak. Begitu juga dengan terbentuknya lipatan. Dampak lipatan bisa kita lihat dari dua sisi, yaitu positif dan negatif. 1. Dampak positif. Pertama, lipatan membentuk pegunungan dan perbukitan yang memperindah bentang alam bumi. Misalnya, pegunungan Bukit Barisan di Sumatera adalah hasil proses lipatan yang sangat panjang. Kedua, lipatan berperan dalam pembentukan perangkap minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dalam struktur lipatan, fluida seperti minyak dan gas cenderung berkumpul di bagian antiklin, sehingga menjadi lokasi potensial untuk eksplorasi sumber daya energi. 3. Lipatan juga mempengaruhi pola aliran sungai dan bentuk lembah yang penting dalam perencanaan wilayah dan geoteknik. 2. Dampak negatif. Wilayah yang memiliki sumber lipatan biasanya rawan longsor dan gempa bumi. Hal ini karena batuan di daerah tersebut mengalami tekanan besar dan tidak stabil. Jadi, dari sisi positif, lipatan memberi kita sumber daya alam dan keindahan alam. Tetapi dari sisi negatif juga membawa potensi bahaya geologi yang harus kita pahami dan waspadai. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.